Shalom teman-teman. Shalom. 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 Haleluya. Di pada saat malam ini kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita sama-sama akan pujian ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Duka
Haleluya. Amin. Tuhanku Maha Besar. Masih siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian Allah sumber berlaku. Kita sama-sama mengangkat pujian ini dari awal. Hanya
Shalom teman-teman semua, apa kabar? Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kasih-Mu, untuk segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kalau kami hari ini bisa bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan yang tidak lama ini Tuhan, tapi kami percaya waktu tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk melawat kehidupan kami. Walaupun kami akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar, tetapi ketika hati kami mau kami buka, ketika telinga kami mau buka, dan kami terima setiap firman yang dibahas dalam kebenaran firman Tuhan sore menjelang malam hari ini, kami akan menerima kebahagiaan, kami akan menerima kekuatan, kami akan menerima sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, selamat datang di bulan Maret. Kita telah menyelesaikan bulan Januari tahun 2021. Lalu juga kita telah menyelesaikan bulan Februari tahun 2021. Dan tiba pada akhirnya kita berada di bulan Maret, di mana banyak sekali orang-orang yang mengingat tepat di bulan ini COVID-19 masuk ke Indonesia dan memberikan dampak yang begitu besar, yang memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap perkembangan ekonomi, baik itu sosial, baik itu kemanusiaan yang terjadi di mana-mana. Dampak-dampak tersebut sering membuat kita hari-hari ini menjadi goyah, membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi khawatir. Tetapi melalui sharing firman malam hari ini, kita akan belajar tentang kita harus tahan uji. Teman-teman, karena tema selama 1 bulan ke depan kita akan membahas mengenai tahan uji. Sama-sama dengan saya katakan tahan uji. 1, 2, 3. Haleluya. Saya percaya jika saudara mengimani perkataan tersebut, saudara akan kuat, saudara akan lebih mantap menjalani kehidupan di hari-hari ini. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Roma 5 ayat yang 1 sampai yang keempat. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang di Roma. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk dan oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya orang yang mendengarkan serta orang yang belajar melakukan kebenaran firman Tuhan akan diberkati Tuhan. Selama 1 tahun ke depan, ketua dari The One Generation mendapatkan visi besar, yaitu adalah implementation atau penerapan. Apa yang harus kita terapkan? Yaitu adalah tahan uji. Kita mau sama-sama belajar bahwasanya pengharapan hanya didapat ketika kita berada di role yang tepat. Pengharapan hanya tepat ketika kita mengarahkan fokus kita kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bolehkah kita berharap kepada manusia? Tentu boleh. Tetapi yang saya tahu, ketika terus kita berharap kepada manusia, kekecewaan masih ada di dalam pengharapan tersebut. Tetapi ketika kita pegang teguh pengharapan di dalam Kristus, tidak akan pernah mengecewakan. Maka dari itu, orang yang pengharapannya tumbuh besar,
sudah dipastikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang tahan uji. Mari kita bahas bersama-sama di ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini menyadarkan kita bahwa hidup kita dibenarkan itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Hidup kita diselamatkan itu bukan karena kekuatan atau usaha kita sendiri, tetapi oleh karena iman. Iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, lalu dikatakan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Jadi kalau saya dan saudara hidup bahagia, saya dan saudara hidup bersukacita penuh dengan kebahagiaan, saya pastikan bahwa itu bukan semata-mata karena kekuatan saudara. Saudara pernah ketika saudara sudah berusaha untuk bersukacita, saudara sudah berusaha untuk membahagiakan diri, tetapi masih saja tidak bahagia? Itu karena saudara dan saya pada saat itu sedang tidak ada di dalam Kristus. Karena sumber kebahagiaan satu-satunya, sumber sukacita satu-satunya, sumber damai sejahtera satu-satunya yaitu adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kita sekarang belajar bahwa keselamatan, kita yang salah dibenarkan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan sukacita, itu semuanya bersumber pada iman kita di dalam Kristus Yesus. Paulus ingin sampaikan itu kepada orang-orang Roma. Lalu ayat yang kedua, oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, ya, jadi ketika kita percaya terhadap Yesus, iman kita itu menjadi apa? Jembatan untuk kita masuk kepada semua janji-janjinya Tuhan, termasuk keselamatan. Lalu dikatakan apa? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, oleh iman itu sendirilah makanya kita bisa bermegah bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Artinya kita akan menerima keselamatan Allah. Artinya kita akan menerima kebahagiaan dari Allah. Artinya kita bisa mendapatkan damai sejahtera di dunia ini yang sudah hancur hanya dengan kita memelihara iman di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Kita tidak hanya bermegah dalam harapan untuk mendapatkan kemuliaan Allah, tetapi yang diajarkan di sini juga kita bermegah untuk berjalan dalam kesengsaraan yang siap melanda, siap ada di depan kehidupan kita. Karena ketika kita mengikut Yesus, ketika kita memilih untuk berada di dalam ruhnya Kristus, masalah sangatlah banyak. Mungkin bisa dikatakan penderitaan akan siap silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, di sini yang menjadi poin penting. Kenapa Tuhan izinkan segala sesuatu masalah terjadi, termasuk COVID-19 dari Maret tahun 2020 sampai sekarang pun Maret tahun 2021 belum juga selesai. Hal tersebut sebenarnya membuat kita untuk tetap tekun di dalam Tuhan, di dalam jam-jam doa kita, di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ketika kita terus tekun, ketika kita terus bersabar, maka ada sesuatu yang disebut dengan tahan uji akan dilabelkan buat saya dan saudara. Kalau saya dan saudara ingin tahan uji, saudara harus siap menerima proses di mana saudara dan teman-teman semua akan menerima kesengsaraan, kesulitan, penderitaan yang terjadi di dunia ini yang semakin sulit dikatakan. Tetapi teman-teman, saya memastikan tetap pelihara iman, percaya kepada Kristus, karena di dalam kepercayaan kita kepada Kristus, disitulah akan ada ketekunan. Ketika ketekunan itu terus kita latih, akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika tahan uji terus kita dikatakan membawa label tahan uji, kita akan masuk dalam sebuah pengharapan.
Ketika pengharapan itu kuat, ketika pengharapan itu ada, saya percaya saudara dan saya sanggup untuk menyelesaikan masa-masa ini, masa-masa yang berat ini, masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang tidak gampang ini. Karena kenapa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan di dalam Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena pengharapan di dalam Tuhan membawa kita kepada kesukacitaan yang dahsyat. Seberapa banyak di sini yang mau menerima pengharapan, menerima sukacita? Yuk sama-sama untuk tetap tahan uji, untuk kita bisa membuktikan bahwa kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Berarti dengan kata lain, orang yang tidak tahan uji sudah dipastikan bahwa orang tersebut tidak mempunyai pengharapan. Saya percaya anak-anak pemuda pasti tahan uji karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk penjelasan yang singkat ini, kami percaya Roh Tuhan beri hikmat, Roh Tuhan bantu kami untuk mengerti, Roh Tuhan bantu untuk kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami tahu masalah di depan makin sulit, bahkan dikatakan semakin sulit, tapi kami percaya Tuhan yang hebat akan membantu kami. Iman kami di dalam Tuhan akan membawa kami kepada ketekunan. Ketekunan akan membawa kami kepada tahan uji akan membawa kami kepada pengharapan. Dan kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom guys, kembali lagi di Dua News hari ini. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mengingatkan untuk teman-teman Doan FC, jangan lupa untuk setiap hari Minggu latihan di futsal jam 5 sore. Teman-teman, sekarang Doan menyediakan ada program-nya. Program tersebut terbagi menjadi 3 frekuensi sebagai berikut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.